Ketika berniaga, berbisnis, Allah tidak larang. Minjam uang, Allah tidak larang. Siapa larang Allah minjam uang? Siapa? Pernahkah Allah melarang kita pinjam uang? Tidak ada. Tak ada dalam agama kita itu larangan jangan pinjam uang, itu nggak ada. Namun yang dilarang oleh Allah riba. Pinjam uang, bayarnya harus lebih dari yang dipinjam. Namanya riba. Riba dalam bahasa Arab riba. Bahasa kitanya kelebihan bayar. Riba itu lebih bahasa Arab. Makna riba dalam bahasa Arab itu lebih. Dan membayar riba berarti membayar dengan kelebihan bayar. Yang dilarang oleh Allah ribanya, bukan pinjamannya. Pinjaman sih boleh. Kalau ada ibu-ibu yang mau minjamkan saya uang 5 miliar, saya nggak nolak. Tapi nyicilnya 10.000 sehari. Boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang riba. Karena orang tidak mau beribadah kepada Allah, karena orang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tetap menjalankan riba itu. Akhirnya jadi sulit. Kenapa jadi sulit? Karena kalau dia sudah meminjam uang riba, ketika dia berdagang, dia wajib mengejar target sesuai dulu pendapatan dengan riba dulu. Baru setelah itu wajib mendapatkan keuntungan di atas riba. Kalau tidak, hari itu dia akan rugi. Kalau hanya sampai kepada riba saja keuntungan hari itu, maka sudah rugi. Satu hari dia bekerja full, tak ada keuntungan. Apalagi kalau dia mendapatkan keuntungan, namun keuntungan itu masih di bawah riba yang harus dia bayar. Berarti hari itu dia rugi dua. Sudah rugi harta, rugi juga tenaga. Berbeda dengan orang yang berbisnis pakai uang sendiri. Berapapun keuntungannya, itulah keuntungan yang dia miliki. Dia tidak punya beban riba. Satu hari orang yang wajib membayar riba sebanyak 500.000, dia harus mencari keuntungan di atas 500.000 sehari. Sementara orang yang tidak meminjam uang riba, maka dia tidak ada kewajiban bayar. Dapat untung 150.000 sehari pun itu sudah untung milik dia. Mana yang sulit mencari keuntungan 600-700.000 per hari atau 150.000 sehari? Yang sulit adalah yang mencari 750.000 sehari harus untung. Kalau ataupun 750.000 sehari dia untung, dia baru dapat untung 250 karena 500-nya dimakan lintah darat. Belum lagi kalau dia tidak berhasil menutup hutang itu dan riba itu. Orang yang awalnya menyambutnya di kantor dengan senyum, sekarang sudah beringas. Yang awal datang merayu-rayu, sekarang datang mengancam-mengancam. Ini semua kesulitan yang tidak didapatkan dan tidak akan diderita oleh orang yang tidak meminjam riba dan tidak bertransaksi riba. Fahamlah kita bahwa ternyata agama Allah ini mengarahkan kita kepada sesuatu yang sifatnya mudah. Kalau mau berbisnis pakai uang sendiri. Modalnya dari mana? Ya cari akal bagaimana modalnya. Walau harus ada yang dijual untuk modal, begitulah bisnis. Jual dulu ruko kita yang harganya 5 miliar. Jual satu, kan masih ada 5 lagi. Gitu loh maksudnya. Tidak mesti harus pinjam uang, biarkan pertahankan 6, pinjam dulu selagi masih bisa pinjam, ini jangan dijual. Jual satu. Saya kenal keluarga di Pekanbaru, rukonya 10. Ketika dia mau berbisnis, cari pinjaman. Ya kenapa tidak dijual aja satu ruko gitu loh. Harga ruko di Pekanbaru di tempatnya itu masih sekitar 3 miliar lah. Belum daerah yang terlalu mahal kan Pekanbaru. Lumayan lah.
Tapi dia masih cari pinjaman 1,7 miliar untuk memulai bisnisnya. Ngapain? Siapa orang sekarang mau meminjamkan uang 1,7 miliar tanpa riba? Siapa orangnya? Hebat kali, apalagi kita minjamnya untuk berbisnis. Hampir tak adalah manusia-manusia berhati malaikat seperti itu di permukaan bumi sekarang ini. Kalau ataupun ada orang yang meminjamkan Anda 1,7 miliar, bukan meminjamkan Anda, ngerjai Anda. Dengan cara Anda yang bekerja mati-matian, Anda yang pontang-panting bekerja, dia tinggal ngerokok di rumah, uangnya masuk. Berarti ngerjain Anda dong. Dari sini semuanya kita sadar bahwa orang yang mau taat kepada Allah, mau berada di atas jalur ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidupnya akan nyaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.